Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 7. Sekarang sedang di warung nenek dengan nenek siapa? Nenek Ana. Nenek Ana yang di sini punya usaha selain warung sembako sama punya apa lagi nih nenek jualannya? Ayam geprek. Ayam geprek terus Nasi uduk. nasi uduk tuh. Jadi ada ayam geprek, ada nasi uduk ya teman-teman. Nah, Nek aku mau nanya nih. Jadi awalnya nih nenek jualan nasi uduk ini dari kapan gitu dan karena apa gitu? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan gitu. Dari kapan Nek jualannya? Dari setahun yang lalu. Baru satu tahun yang Iya, lalu gitu iya. ya. Jadi teman-teman nenek itu jualan nasi uduknya baru 1 tahun yang lalu gitu di sini. Itu alasannya pasti karena kebutuhan nenek, kebutuhan ekonomi buat tambahan gitu ya, buat tambahan. Iya. Selain itu ada lagi nggak alasannya Nggak ada, kenapa nggak gitu? ada. Oke. Terus waktu awal mulainya ini gimana Nek? Maksudnya kayak nenek ini ada nggak dimotivasi dari siapa gitu? Apa dari nenek sendiri? Dari keluarga. Dari keluarga ya, dari kayak suami anak gitu. Semua. Gitu guys. Jadi kayak nenek ya ada dukungan lah dari keluarga buat buka usaha nasi uduk ini gitu. Nah aku mau nanya juga nih Nek, menurut nenek tuh dari dagangan nenek ini sendiri nasi uduk terus ayam gepreknya itu yang bikin beda itu apa gitu? Dari rasanya. Rasanya Iya. gitu. Nah biasanya yang beli itu mahasiswa atau apa? Mahasiswa sama masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat gitu. Biasanya Nek nih, kan mereka beli nih. Yang sering mereka kayak wah enak terkesan gitu apa Nek? Sambal Sambal rasa uduk ya. sambal nasi uduknya ya Nek ya. Mereka kayak terkesan gitu ya, kayak Iya. enak gitu ya. Oh, jadi guys, dari keterangan nenek sendiri, para pembeli itu biasanya kayak yang sering kayak mereka rasa enak itu tuh sambal nasi uduk neneknya gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih Nek. Jadi selama nenek dagang nasi uduk terus dagang ayam geprek itu pengalaman baiknya itu apa? Kayak dari pembelinya itu yang kayak wah, ini baik gitu gimana? Pengalaman baiknya anak-anak itu sopan-sopan, ramah-ramah. Yang pembelinya mengerti. Mengerti gitu Iya, ya. pengalaman buruknya ya kadang dibohongin. Oh, dibohongin. Gimana tuh? Ya, QR-nya udah masuk tapi ternyata belum. Itu guys. Oh, karena warung nenek ini juga udah pakai QR ya Nek ya? Sudah. Udah pakai QR gitu. Terus Iya. ada lagi nggak Nek? Yang Enggak gimana ada gitu? kayaknya selama itu. Oh, itu ya. Terus kayak mungkin yang makan di sini atau yang biasanya makan di sini nih, anak-anaknya gimana gitu? Maksudnya perilakunya gitu? Enggak, anaknya sopan-sopan. Sopan-sopan gitu. Berarti pengalaman baik gitu ya, pengalaman baik. Jadi gitu guys. Tadi bisa disimpulin kalau pengalaman baiknya itu ya mahasiswa yang beli itu sopan-sopan, mengerti gitu lah, itu pengalaman baik. Kalau yang beli di sini juga sopan-sopan. Tapi pengalaman buruknya menurut saya cukup menarik ya, kayak ada yang bohong kayak bayar, katanya udah bayar tapi di QR-nya belum masuk. Wah itu parah sih, buat mahasiswa jangan seperti itu. Terus nah selain itu tadi aku juga mau nanya nih Nek, kayak pencapaian dari selama nenek dagang ini, yang pencapaian paling terbesar yang bikin nenek kayak wah gitu, pengalaman apa nih Nek? Bulan-bulan awal bulan gitu. Awal bulan. Nah, baru omsetnya agak lumayan. Oh, omsetnya naik Iya, gitu kalau gitu. bulannya. Kalau udah akhir-akhir tuh ya namanya jualan kan kadang merosot. Begitu. Oke, jadi pengalaman yang kayak paling berkesan atau pengalaman pencapaian terbesarnya itu kalau awal bulan gitu teman-teman. Jadi nenek itu kalau awal bulan warungnya ini lebih rame gitu ketimbang akhir bulan gitu. Jadi tapi kalau misalkan libur gitu gimana Nek? Apa tetap omsetnya tetap oke atau gimana? Libur enggak Libur ada nggak pemasukan. gitu ya? Oh, libur justru nggak ada pemasukan gitu ya? Kalau biasa libur itu nenek tetap dagang atau enggak? Dagang sembako aja. Oh, dagang sembako aja guys. Jadi kalau libur, mahasiswa libur ya lebih tepatnya. Mahasiswa libur itu nenek dagang sembako aja. Jadi nasi uduk ini nggak jualan gitu ya? Enggak. Oh, jadi gitu guys. Kalau misalkan libur mahasiswa, nenek itu nggak dagang nasi uduk. Karena apa? Karena pembelinya nggak ada gitu. Jadi nenek cuman jual sembako aja gitu guys. Jadi ini bakal libur kalau mahasiswa juga libur. Jadi nenek ikutan libur gitu guys. Nah, aku mau nanya lagi nih Nek.
cara atau strategi nenek supaya kualitas produknya terus tempatnya ini tetap kayak terjamin biar orang-orang tetap mau kesini itu apa nih? Ada nggak cara-cara tersendiri gitu? Ya caranya harus bersih, dari kebersihan dan rasa dan mutunya. Rasanya itu biasanya yang nenek Yang ada nggak strategi nih harus apa gitu rasanya? ya harus sesuai dengan takarannya, bumbu beras sama bumbunya kan harus sesuai. Ya. Santannya kira-kira berasnya sekilo, kira santannya berapa gitu kan. Ya, jadi semua harus sesuai takaran gitu, sama tempatnya harus bersih guys, itu yang terutama ya. Kalau orang buka usaha itu tempatnya memang harus bersih ya, supaya pelanggan itu yang nggak sungkan gitu ya datang ke sini ya gitu guys. Nah aku mau nanya lagi nih Nek, dagang nasi uduk dan geprek ini pernah nggak kayak dipromosiin lewat sosial media gitu? Kalau pernah tuh apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Apa dulu Nek? Ayam geprek. Kayak dipromosinya lewat WA atau apa dari gitu? WA. Dari WA. Iya, pesanan dari WA. Oh ada yang pesen dari Ada. WA gitu ya? Ada. Biasanya yang pesen itu siapa Nek? Mahasiswa atau gimana? Enggak, orang-orang apa ya, dari mana kemarin? Dari mana? Dari kantor apa gitu. Oh ada dari kantor gitu. Nah itu biasanya menghubunginya ke siapa? HP Mbak Mel. Mbak Mel, anak nenek gitu ya ke HP. Jadi teman-teman kemarin kata neneknya sempat ada yang udah pesan lewat lewat WA gitu ya, dari kantor mana sih Nek? Oh neneknya kurang tahu dari kantor mana. Pokoknya warung nenek ini juga beberapa kali dapat pesanan lewat WA gitu. Jadi nggak cuma orang-orang yang datang atau orang-orang yang lewat, tapi juga ada orang yang pesan lewat online, yaitu lewat WA gitu ya teman-teman. Dan itu menghubungnya ke anaknya nenek gitu ya, Mbak Mel gitu. Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irgi Fali dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini kita masih bersama Nenek Ana selaku pelaku usaha dari nasi uduk ya nih ya? Apa Iya, produknya? Nasi uduk sama ayam geprek. Nasi uduk dan ayam geprek. Barusan gue cobain nasi uduknya, enak banget guys. Sumpah enak banget. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, tantangan terbesar dalam menjalani apa ya istilahnya warung nasi uduk ini apa sih nih? Tantangannya ya sesama penjual. Sesama penjual, ya? Saingan dagang, saingan usaha. Emang di sekitar sini ada berapa sih Nek kurang lebih? Ada banyak sih, banyak. Gimana cara nenek dalam mengatasi itu? Ya. Apakah kualitasnya dilebihin atau bagaimana? Enggak, biasa aja. Pertahanin rasa aja gitu. Pertahanan rasa, oke. Jadi strategi nenek dalam menjaga pelanggan itu adalah mempertahankan cita Iya, rasa. pertahan rasa aja. Khas cita rasa dari nenek. Oke, pertanyaan selanjutnya ada, ini kan kalau dalam dagang ini kan ada kadang sepi, kadang rame ya nih ya. Kalau misal sepi terus dagangan jualannya masih ada, terus strategi nenek gimana sih Nek caranya? Kalau masih ada kan jualan nggak habis, nenek tanya dulu si anak mahasiswa nih, mau udah makan apa belum? Kata dia belum. Mau uduk nggak? Nenek tanya dulu, kalau dia memang mau nenek kasih. Kayak gitu. Jadi- Kadang-kadang kan ada yang tukang rongsokan juga kan, ditanya dulu mau apa enggak. Kalau mau ya nenek kasih, gimana supaya habis gitu loh. Oh iya, supaya berarti dalam rangka menjaga kehigienisan juga Iya. ini ya. Berarti nggak ada barang yang untuk besok itu nggak ada. Enggak. Jadi gitu guys. Jadi semisal kalau barang nenek ada yang nggak habis, dia langsung ngebuang barangnya, dikasihin ke warga-warga sekitar. Jadi bermanfaat juga untuk warga sekitar guys. Jadi dalam rangka menjaga kehigienisan dan orang sekitar juga tetap merasa apa ya istilahnya ya, terbantu lah oleh nenek. Nenek Ana dalam menjalani usahanya itu supaya tidak capek nih istilahnya nih ya. Atau ada kayak yang ngebantu-bantu gitu nggak sih Nek? Enggak ada yang ngebantu, tapi di usaha bareng anak sama suami aja. Jadi suami Nenek Ana berjualan sembako dan Nenek Ana dan anaknya ya? Iya. Dan anaknya membantu Nenek Ana dalam berjualan warung, yakni warung nasi uduk dan warung geprek itu. Oke, jadi begitu guys. Tadi kan kendalanya udah sebagian udah ditanya kan sama Valen ya. Pertanyaan dari Irgi sendiri Nek. Ada nggak sih kendala lain Nek yang belum disebutkan oleh Nenek yang udah dipertanyakan sama Talen tadi Nek? Ada, warung ini belum ada nama,
dan belum masuk ke Google Map. Oh. Tolong dibantu. Iya. Jadi buat teman-teman semua nih, buat teman-teman kelompok 7 ya, Kasih dong warung bannernya. nenek. Warung nenek ini kendalanya belum ada banner, belum ada di Google Maps, belum ada di Shopee Food, belum ada di GoFood tuh. Jadi Tolong teman, dibantu. nah tolong dibantu karena nenek ini jujur nggak tahu, nggak paham tuh. Itu termasuk ke dalam kendala. Jadi orang-orang juga dalam mengakses warung nenek ini cukup terbatas juga karena belum ada nama usaha, belum ada di Google Map. Jadi orang kadang nggak tahu kalau di sini ada warung nenek yang sangat enak sambelnya ini gitu. Untuk nenek Ana nih, mungkin terakhir mungkin ya, harapannya ke depan yang diharapkan dari usaha dari ayam geprek dan nasi uduk warung nenek Ana nih apa sih? Usahanya lebih maju, lebih besar, buka cabang, masuk ke Shopee Food. Jadi Karyawannya banyak. karyawannya banyak. Iya, nenek jadi bos. Amin ya Allah. Jadi itu guys, harapan dari nenek Ana ke depannya itu supaya warungnya itu lebih maju. Yang pertama, lebih banyak karyawannya, buka cabang di mana-mana, dan yang paling penting masuk ke dalam Shopee Food atau GoFood ya, e-commerce dari sosial media dan platform-platform lainnya lah gitu. Jadi supaya lebih bisa dikenal dan mudah diakses oleh para mahasiswa, para masyarakat di sekitar. Kurang lebih seperti itu, guys. Perkenalkan, nama gue Irgi Pali, gue dari kelompok 7 mata kuliah kewirausahaan. Hai, perkenalkan nama saya Anita Farasya, saya dari kelompok 7. Saya Wayan Janeloka dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Bilvia Mepa, saya dari kelompok 7. Hai, saya Nadia Safira Rahma dari kelompok 7. Kenalin, nama gue Heriani Asahara dari kelompok 7 kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Jenny Mitrasari dari kelompok 7 kewirausahaan. Halo semuanya, nama gue Aditya Yuzaki, gue dari kelompok 7 sebagai kameramen. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Valen Masirita dari kelompok 7 kewirausahaan. Saksikan video kita.